Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Palestina. Negara Palestina. Palestina membentuk bagian tenggara dari kesatuan geografis yang besar di belahan timur dunia Arab yang disebut Negara Syam. Ibu kota Palestina yaitu Al-Quds. Bahasa resmi Palestina yaitu bahasa Arab. Negara Israel. Tanah Israel yang dikenal dengan tanah Ibrani sebagai Eretz Yisrael merupakan tanah suci orang Yahudi. Ibu kota Israel yaitu Tel Aviv dan bahasa resminya yaitu Ibrani dan Arab. Masa berlangsungnya konflik Palestina yaitu akhir abad ke-19 sampai 1920. Asal konflik tahun 1897. Kongres Zionis pertama diselenggarakan Deklarasi Balfour 1917. Pada 2 November 1917, Inggris mencanangkan Deklarasi Balfour di padang pihak Yahudi dan Arab sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi dan Palestina. Pada tahun 1920 sampai 1948, mandat Britania atas Palestina. David Ben Gurion memproklamasikan kemerdekaan Israel dan Britania Raya pada 14 Mei 1948 di bawah potret Theodore Herzl. Teks 1922. Mandat Palestina Liga Bangsa-Bangsa. Mandat Britania atas Palestina Revolusi Arab 1936 sampai 1939. Revolusi Arab dipimpin Amin al-Hussein. Tak kurang dari 500 warga Arab terbunuh sebagian oleh Inggris. Ratusan orang Yahudi juga tewas. Hussein terbang ke Irak, kemudian ke wilayah Jerman yang ketika itu dalam pemerintahan Nazi. Rencana pembagian wilayah oleh PBB 1947. Deklarasi pembentukan negara Israel 4 Mei 1948. Pada tahun 1948 sampai 1993, Perang Arab Israel 1948, Persetujuan Gencatan Senjata 1949, 3 April 1949, Israel dan Arab bersepakat melakukan gencatan senjata. Israel mendapat kelebihan wilayah 50%, lebih banyak dari rencana pemisahan wilayah PBB. Eksodus bangsa Palestina, Perang Suez 1956, Organisasi Pembebasan Palestina resmi berdiri pada Mei 1964. Perang 6 hari pada 1967. Resolusi Khartoum, pendudukan jalur Gaza oleh Mesir. Perjanjian Nasional Palestina dibuat pada 1968. Palestina secara resmi menuntut pembentukan Israel 1970. Way of Education, Perang Kipur 1973, Kesempatan Damai Mesir Israel di Camp David 1978, Orang Libanon 1982, Intifada pertama 1987 sampai 1991. Pada tahun 1993 sampai tahun 2000, Yitzhak Rabin Yasser Arafat berjabat tangan dipantau oleh Bill Clinton pada penandatanganan Persetujuan Oslo pada 13 September 1993. Israel dan PLO bersepakat untuk saling mengakui kedaulatan masing-masing. Pada Agustus 1993, Arafat duduk dengan Perdana Menteri Israel. Hasilnya adalah kesepakatan Oslo-Rabin bersedia menarik pasukannya dari tepi barat dan jalur Gaza serta memberi Arafat kesempatan menjalankan lembaga semi-otonom yang bisa memerintah di kedua wilayah itu. Arafat mengakui hak negara Israel untuk eksis secara aman dan damai pada tanggal 28 September 1995. Implementasi Perjanjian Oslo. September 1996, kerusuhan terowongan Al-Aqsa. Israel sengaja membuka terowongan menuju Masjidil Aqsa untuk
memikat para turis yang justru membahayakan pondasi masjid sejarah itu. Pertempuran berlangsung beberapa hari dan menelan korban jiwa. Pada tanggal 18 Januari 1997, Israel bersedia menarik pasukannya dari gentong tepi barat. Perjanjian Wye River Oktober 1998 berisi penarikan Israel dan dilepaskannya tahanan politik dan kesediaan Palestina untuk menerapkan butir-butir perjanjian Oslo, termasuk soal penjualan senjata ilegal. Pada tanggal 19 Mei 1999, pemimpin Partai Buruh Ehud Barak terpilih sebagai Perdana Menteri. Ia berjanji mempercepat proses perdamaian. Pada tahun 2000 sampai sekarang, Intifada Al-Aqsa, peta wilayah tembok pemisah Israel. Intifada Al-Aqsa 2000 sampai sekarang, kunjungan pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon ke Masjidil Aqsa dianggap sebagai salah satu tempat suci umat Islam. Intifada gelombang kedua dimulai pada Maret sampai April 2002. Israel membangun tembok pertahanan di tepi dan diiringi rangkaian serangan bunuh diri di Palestina. Juli 2004, Mahkamah Internasional menetapkan dengan batas pertahanan menyalahi hukum internasional dan Israel harus merobohkan. Pada tanggal 9 Januari 2005, Mahmud Abbas dan Fatah terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina. Ia mengatakan Yasir Arafat yang wafat pada 11 November 2004. Peta perdamaian Juni 2005. Mahmud Abbas dan Ariel Sharon bertemu di Yerusalem. Abbas mengulur jadwal pemilu karena khawatir Hamas akan menang. Pada Agustus 2005, Israel hengkang dari permukiman Gaza dan 4 wilayah permukiman di tepi barat. Pada Januari 2006, Hamas memenangkan kursi Dewan Legislatif, menyudahi dominasi Fatah selama 40 tahun. Pada Januari sampai Juli 2008, ketegangan meningkat di kaca Israel, memutus suplai listrik dan gas. Pada bulan November 2008, Hamas batal ikut serta dalam pertemuan unifikasi Palestina yang diadakan di Kairo, Mesir. Serangan roket kecap bercatut di wilayah Israel. Serangan Israel ke Gaza dimulai pada tanggal 26 Desember 2008. Israel melancarkan operasi Operat Yatsuka dan dilanjutkan dengan serangan udara ke pusat-pusat operasi Hamas. Korban dan warga sipil berjatuhan. Mei 2010, Israel memblokade seluruh jalur bantuan menuju Palestina. 30 Mei 2010, tentara Israel memperbaiki kapal bantuan Mavi Marmara yang membawa ratusan relawan dan belasan ton bantuan untuk Palestina. Konflik Palestina-Israel. Konflik di Arab berpusat pada masalah Palestina-Israel yang muncul sejak diproklamasikannya negara Israel tahun 1948. Puncaknya terjadi pada tahun 1967 ketika terjadi Perang Arab-Israel. Israel beranggapan bahwa tanah Palestina adalah tanah mereka, the Promised Land, dan untuk mewujudkan tahun 1895, Israel membentuk gerakan jenis MI yang bertujuan: 1. Menghimpun semua orang Yahudi seluruh dunia menjadi satu bangsa. 2. Menjadikan Palestina sebagai tanah airnya. 3. Mendirikan negara Yahudi atau Israel di Palestina. 4. Melakukan eksodus, pengungsian besar-besaran ke tanah Palestina. Upaya mengakhiri konflik. Perjanjian Camp David pada tanggal 26 Maret 1979 USA dengan wakil antara lain Israel diwakili PM Menachem Begin, USA diwakili Presiden Jimmy Carter, Mesir diwakili Presiden Anwar Sadat. Isi perjanjiannya yaitu Israel akan menarik pasukannya dari wilayah Mesir, penghentian perang antara dua negara, USA membantu Mesir dan Israel. Perjanjian Palestina dan Israel.
Perjanjian Israel 1993. Wakil dalam perundingan, Palestina diwakili oleh Yasir Arafat, Israel diwakili oleh Yitzhak Rabin, penengahnya Menlu Norwegia, dan Jordan Jürgen Holst. Hasil perundingan disebut Deklarasi Prinsip-prinsip tentang Rencana Pemerintahan Sendiri Sementara Palestina. Akibat perundingannya, timbulnya gerakan anti perdamaian baiknya di pihak Israel dan Palestina. Terbunuhnya Yitzhak Rabin, sang arsitek perdamaian. Palestina terpaksa mengakui pemerintahan Israel. Peran negara Indonesia dalam konflik Palestina. Peran Indonesia dalam upaya perdamaian antara Israel dan Palestina melibatkan dukungan politik, bantuan kemanusiaan, dan lokasi internasional untuk solusi dua negara. Bagaimana konflik antara Palestina dan Israel dapat berakhir? Seharusnya memiliki komitmen untuk segera melakukan gencatan senjata dan mengedepankan dialog serta negosiasi melalui perundingan untuk mencapai perdamaian.